Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Hari ini sama-sama kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan di acara Renungan Malam pada saat ini. Saudara yang sedang menyaksikan Renungan Malam pada saat ini di layar gadget saudara, mari sama-sama kita siapkan hati, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan atau tema tentang perkara kecil atau small things matter, artinya perkara-perkara kecil yang sangat berarti. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa tema dari gereja kita di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Saudara, firman Tuhannya itu di ayat emas Mazmur 24 ayat 3 sampai ke 5. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, seperti yang tertulis dalam Alkitab bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, saudara, hari ini saya juga akan mengajak saudara semua kita buka firman Tuhan di Lukas 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, banyak dari kita ya di tahun 2021 ini mengharapkan janji Tuhan, mengharapkan berkat Tuhan yang lebih besar dari tahun 2020. Banyak juga mungkin dari kita yang mengharapkan di dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan naikkan lagi levelnya. Mungkin di sini masih ada yang karyawan terus bekerjanya sebagai karyawan terus posisinya, dan berharap bahwa di tahun 2021 ini bisa naik pangkat. Dan tentu saja ketika naik pangkat berharap untuk bisa naik gaji. Nah saudara, untuk bisa menjadi orang yang dipercaya itu pasti harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita mau dipakai lebih lagi oleh pemimpin kita, kita juga harus siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Amin saudara. Orang-orang yang mau kapasitasnya dipercayakan lebih, pasti harus memikul tanggung jawab yang lebih besar. Nah, seringkali orang-orang maunya itu gajinya saja yang besar, maunya pangkatnya saja yang tinggi, kedudukannya yang tinggi. Tapi dipercayakan hal-hal yang besar, itu banyak mengeluh. Begitu juga pada saat pelayanan. Banyak ya saudara, ketika menjadi jemaat, semangat ke gerejanya, semangat untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Begitu diangkat menjadi pelayan Tuhan, dipercayakan lebih, diangkat misalnya sebagai WL, sebagai singer, akhirnya mulai kendor, merasa bahwa baca Alkitab, dengerin firman itu adalah hal-hal yang rutinitas saja gitu loh. Nah, akhirnya apa? Tidak setia lagi sama perkara-perkara kecil. Nah, saudara, ini merupakan peringatan buat kita semua bahwa justru kita harus setia kepada perkara-perkara yang kecil. Nah, di ayat yang ke-11 itu, di Lukas 16 ayat yang ke-11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Di tahun 2021 ini aku ingin diberkati lebih besar. Saudara, bukan hanya saudara yang pingin diberkati. Tuhan pun mau dan rindu untuk memberkati saya dan saudara lebih lagi. Tapi pertanyaannya, apakah kapasitas kita ini sudah siap menerima berkat yang lebih besar itu? Ya, ketika kita mau nih dipakai Tuhan lebih lagi, Tuhan utus aku, pakai aku lebih dahsyat lagi. Tapi misalnya disuruh baca Alkitab saja, susahnya minta ampun. Disuruh berdoa saja, tadi kan sudah doa, padahal doanya doa makan. Tapi bilangnya sudah doa gitu ya saudara. Nah seringkali kita minta sama pemimpin kita,
gue udah lama nih nggak disuruh sharing firman Tuhan misalnya. Ya, disuruh hal-hal kecil saja seringkali kita mengeluh gitu ya. Bagaimana kita bisa dipercayakan hal-hal yang lebih besar? Setiap hal itu harus dimulai dari hal-hal kecil dulu. Untuk bisa menjadi manajer ya dimulai dari karyawan dulu. Untuk bisa menjadi seorang pendeta dimulai jadi jemaat dulu. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Saya sebelum menjadi seorang pemimpin di anak-anak muda, saya memulai dari menjadi anak muda yang berjemaat dulu ya. Dimulai pelayanan saya itu dari seorang usher, menjadi seorang usher, kemudian diangkat menjadi seorang singer, kemudian ikut choir, kemudian akhirnya bisa pelayanan menjadi seorang worship leader. Jadi itu semua ada step-stepnya. Begitu juga pekerjaan kita di dunia sekuler gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi manajer begitu saja. Pasti pemimpin-pemimpin kita itu melihat, bos-bos kita melihat. Nih pada saat kita kerja sebagai karyawan, kita capai target nggak? Kita kerjanya rajin nggak? Disiplin nggak nih? On time nggak? Atau seringkali kita bilang bahwa ngapain gue on time, ngapain gue capek-capek target, mendingan ya sudahlah bekerja sebisanya aja, semampunya saja. Kalau hal-hal kecil saja kita nggak perhatikan, suruhan-suruhan atau peraturan-peraturan dari pemimpin-pemimpin kita aja kita abaikan, kita lebih banyak mengeluh. Ketika kita disuruh hal yang lebih banyak mungkin kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak bilang kepada pemimpin, suruh dia saja, tapi kita sendiri tidak mau meresponi dengan baik. Bagaimana kita bisa dipercayakan hal yang lebih besar? Karena kenapa saudara? Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dipercayakan hal yang lebih besar, kita harus juga siap untuk bayar harga. Nggak mungkin Tuhan itu bukan tukang sulap saudara ya. Kita mau berkat nih besar nih, mau dipercayakan hal yang besar, itu juga harus ada harga yang harus dibayar. Saya ada sedikit cerita saudara. Dulu saya punya kenalan di Jakarta, gerejanya kecil saja tapi luar biasa dipakai Tuhan juga. Ada seorang OB ya. OB ini setia. Dia bekerja itu bukan pada saat banyak orang yang melihat. Dia bersihin toilet gereja, dia membersihkan ruangan gereja, dia bersihkan, dia sapu, dia pel. Itu pada saat gak ada jemaat saudara, pada saat gak ada yang melihat. Suatu hari kerajinan dan ketekunannya ini itu dilihat, disaksikan oleh gembalanya, pemimpinnya sendiri. Lalu dia diangkat dari seorang OB, dia diangkat menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan sampai sekarang dia akhirnya menjadi seorang wakil gembala saudara. Itu dinilai bukan karena dari misalnya kecantikan dia, kegantengan dia, atau dari misalnya harta yang dia miliki. Dia hanya seorang OB kok. Tapi dari apa? Dari kesetiaannya. Setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Akhirnya dia dipercayakan sesuatu yang lebih besar oleh Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak melihat saudara. Dia Tuhan yang melihat. Dia memperhatikan justru apakah kita pada saat kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang kecil, kita setia atau enggak. Atau ketika misalnya nih gembala kita, ayo, ini kan sekarang gembala kita sedang mensounding ya program-program nih seperti renungan, seperti BBN, seperti ada pendalaman Alkitab. Apakah kita setia untuk mengikutinya? Ya saudara ya, atau apakah kita merasa aduh banyak banget sih programnya, aduh banyak banget sih nih acaranya gitu, gereja ini kok banyak sekali acaranya gitu. Atau kita mensupport, mendukung. Nah dari situ bisa kelihatan ya saudara, justru ketika kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan atau pemimpin kita, Tuhan akan pakai pemimpin kita untuk mengangkat kita. Begitu juga dalam pekerjaan kita ya saudara, kita harus setia. Nah, kemudian ayat firman Tuhan yang terakhir itu di Lukas 12 ayat 48b saya bacakan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara,
Jika kita mau dipercayakan hal-hal yang besar, kita harus siap juga saudara untuk diperbesar kapasitasnya. Dari mana kapasitas kita bisa diperbesar? Pada saat kita dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Akan banyak mungkin tuntutan-tuntutan, akan banyak mungkin permintaan-permintaan. Kelihatannya kita sibuk, rasanya tuh kok padat banget kegiatan. Nah, tapi secara nggak sadar kapasitas kita itu sedang diperbesar gitu loh saudara. Jika saudara bisa bertanya, mungkin bos-bos besar atau bahkan pemimpin-pemimpin besar, jam-jam tidurnya itu sudah kurang. Ada yang tidurnya 4 jam, ada yang tidurnya 3 jam sehari. Karena semakin sibuk, kapasitasnya semakin besar. Karena ketika seseorang itu sudah akhirnya menjadi pemimpin dan dipertanggungjawabkan sesuatu yang lebih besar, dia menjadi teladan bagi banyak orang, diperhatikan hidupnya oleh banyak orang. Artinya dia bertanggung jawab atas hidup banyak orang. Makanya itu saudara, mari sama-sama jika saudara mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, baik dalam pekerjaan, baik di rumah tangga, harus siap untuk diperbesar kapasitasnya, untuk dituntut lebih banyak. Baik saudara, itu saja. Tetap setia terhadap perkara-perkara yang kecil dan percayalah bahwa ketika kita setia, Tuhan akan angkat kita untuk memiliki integritas yang lebih lagi. Mari saudara, saya mau mengajak saudara semua untuk kita sama-sama siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang setia, maka kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk juga setia kepada perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi hamba-hambamu yang setia. Karena kami percaya ketika kami setia kepada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan bawa kami untuk naik kepada level yang lebih tinggi lagi, sehingga kapasitas kami, tanggung jawab kami lebih dipercayakan hal-hal yang besar oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan yang singkat pada malam hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, God bless.